Assalamualaikum sahabat PHR di udara. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Membahas tentang kota gaib, mungkin kamu akan berpikir bahwa kota-kota gaib hanya berada di Indonesia saja. Namun faktanya ada juga di negara lain. Tetapi apakah kamu percaya bahwa di Filipina ada kota gaib yang serupa dengan kota Saranjana, Wentira, dan Padang 12. Kota gaib di Filipina bernama Biringan City. Apakah kota gaib itu saling terkoneksi? Saya rasa begitu, apalagi kota gaib Wentira yang memiliki ciri khas warna kuning emas. Digadang-gadang di sanalah kota gaib terbesar yang menjadi pusat pertemuan dari seluruh kota gaib di Asia. Namun yang masih menjadi misteri, sebetulnya mereka itu apa dan siapa? Pasalnya mereka tidak pernah merugikan kita. Mereka seringkali berada di antara kita, memiliki teknologi yang canggih, kaya raya, sering membeli kendaraan mahal dengan uang cash, sedangkan pecahan uang memiliki nomor serinya. Biringan City, kota gaib yang berada di Filipina. Biringan berarti tempat menemukan yang hilang. Terletak di antara kota Pasanghan dan Gandara, Provinsi Samar, pulau terbesar ketiga di Filipina. Namun area ini hanyalah hutan lebat atau pembukaan lahan kosong yang luas di antah berantah. Menurut warga setempat, penduduk kota Biringan dihuni makhluk gaib yang disebut Engkantos. Wujud mereka sama seperti manusia pada umumnya. Hanya saja mereka memiliki ketampanan dan kecantikan yang luar biasa. Makanya diberi julukan Engkantos atau yang mempesona. Ciri fisik yang membedakan antara mereka dengan manusia yaitu penduduk kota Biringan tidak memiliki philtrum atau tidak ada garis di antara bibir dan hidung. Juga memiliki telinga yang lancip. Mereka bertubuh tinggi dan berkulit putih. Jika kamu penasaran lalu hendak mengeksplor ke sana, warga Filipina lebih suka kamu membicarakannya dengan berbisik. Karena setiap kamu mengulik kota gaib ini, penduduk Samar ketakutan. Mereka percaya bahwa penghuni kota Biringan berada di antara mereka. Dan bila penghuni kota Biringan tidak suka, mereka akan menandai dan menculik kamu untuk dibawa ke kota Biringan. Warga Samar memang takut bila membahas tentang kota gaib Biringan, karena kota itu tak terlihat. Mereka seringkali menyebutnya sebagai kota hantu, padahal tidak ada kesan yang menakutkan tentang kota itu. Ada 7 portal yang menjadi jalan untuk masuk ke kota Biringan. Salah satunya di Pohon Balete. Lalu ada satu lagi di dekat air terjun Pasanghan. Portal ini menghubungkan dunia mereka dengan dunia kita. Terkadang secara tidak sengaja, ada manusia yang tidak sengaja masuk pada malam-malam tertentu saat portal itu terbuka. Suasana di Biringan City, langitnya terlihat seperti senja tanpa matahari yang teduh. Gedung-gedungnya dipenuhi menara dan kubah yang elegan yang memiliki ciri khas berwarna hitam. Dengan marmer hitam yang mengkilap, lampu megah dan peralatan modern lengkap dengan flora dan fauna. Dan kekayaan yang berada di luar pemahaman nyata. Kemegahan dan arsitektur di sana tidak tertandingi dengan yang berada di dunia nyata. Bahkan tidak sebanding dengan kota-kota besar New York atau Hong Kong. Ada sebuah aturan, jika kamu tersesat di Biringan City, jangan pernah memakan apapun bila kamu ditawarkan makanan oleh penghuni Biringan City. Meski selapar apapun kamu atau semenggodanya makanan itu, jangan pernah memakannya jika tidak berniat tinggal di sana. Biasanya penghuni Biringan City akan menawarkan nasi hitam dan nasi putih. Jika kamu memakan nasi warna hitam, artinya kamu setuju untuk tinggal di sana selamanya. Warga yang masuk dan berhasil keluar dari Biringan City, dia dinyatakan hilang selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
Padahal orang tersebut merasa sebentar berada di Biringan City. Terjadi perbedaan waktu antar dimensi di Biringan City dengan dunia kita. Hal ini memang sulit dipercaya kecuali bagi mereka yang mengalaminya sendiri. Banyak cerita yang menarik tentang Biringan City. Salah satunya tentang legenda wanita yang bernama Carolina. Carolina adalah wanita yang hidup pada masa penjajahan Jepang. Ia hidup di keluarga yang miskin. Carolina memiliki kecantikan alami. Seorang pemuda dari Biringan jatuh cinta kepadanya. Namun hal yang tidak menguntungkan terjadi pada Carolina. Ia diperkosa oleh penjajah Jepang. Pemuda Biringan itu membawa Carolina ke Biringan City dan menjadikannya bagian dari mereka. Ada juga laporan gambar satelit dari sebuah perusahaan Jepang yang diduga menunjukkan sebidang tanah yang terang benderang di wilayah Biringan City yang membuat Jepang percaya bahwa ada deposit emas dan uranium yang kaya di daerah yang dicurigai itu. Mereka segera mulai bekerja, mendirikan tempat kerja besar di kota San Jorge. Tetapi kecelakaan misterius mengganggu proyek sejak awal, memaksa perusahaan Jepang untuk menghentikan operasi dan meninggalkan proyek tanpa membawa apa-apa. Ada orang yang mengklaim bahwa dia memiliki kesempatan untuk mewawancarai makhluk dari Biringan. Saya membacanya dan merasa merinding, karena apa yang dikatakannya benar-benar masuk akal. Dia mengatakan bahwa mereka hidup dalam kerahasiaan karena manusia memiliki kecenderungan untuk menjadi serakah. Mereka hanya ingin menjaga keamanan rumahnya. Dia juga menyebutkan bahwa di Biringan mereka tidak hidup dari uang, karena semuanya diberikan oleh Tuhan kita secara cuma-cuma. Saya rasa hal ini berlaku juga untuk kota gaib yang berada di Indonesia. Mereka menyembunyikan diri untuk melindungi rumah mereka dari kita yang cenderung akan merusak dan serakah. Bila mereka sesekali menunjukkan eksistensinya, ya karena mereka juga memiliki hak yang sama di alam semesta ini. Carolina terkadang berkeliaran di suatu tempat dengan wujud yang awet muda. Carolina adalah satu sosok yang menghiasi kisah Biringan City. Ini salah satu cerita lama terkait kota Biringan, tahun 1983. Carolina kuliah di Manila. Salah satu teman Carolina memberikan cerita ini. Dia bernama Socorro. Menurutnya Carolina sangat cantik dan kaya raya. Setelah akhir semester, Carolina mengundang teman-temannya untuk menghadiri pesta di kampung halamannya dan berjanji akan membayar biaya perjalanan mereka dari Manila ke Samar, juga biaya pulangnya. Ketika ditanya di mana kampung halamannya, Carolina mengatakan bahwa dia berasal dari kota Biringan. Namun Socorro tidak ikut karena tidak diizinkan orang tuanya. Akhirnya Carolina pergi ke Samar dengan 3 teman sekelasnya yang tinggal di Manila. Mereka tidak pernah terlihat lagi. Keluarga ketiga mahasiswa itu mencarinya di Samar, namun tidak pernah ditemukan keberadaan mereka, karena tidak ada yang tahu keberadaan kota Biringan. Bertahun-tahun kemudian keluarga dari salah satu siswi menerima surat dari Biringan, surat dari putri mereka. Dia mengatakan kepada orang tuanya agar tidak perlu khawatir karena dia sudah bahagia dengan keluarga barunya. Dan dia juga mengatakan dalam suratnya bahwa Biringan adalah kota yang megah dan indah. Dia telah menikah dengan engkanto terkaya di sana dan memiliki seorang putra. Tercatat juga bahwa Filipina adalah salah satu negara terkaya karena pesanannya yang mahal seperti mobil, furnitur, semen, dan sebagainya. Siapa yang memesan? Carolina. Ada juga beberapa catatan dari kurir dan perusahaan pelayaran lokal yang memberikan kesaksian tentang keberadaan kota tersebut.
Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka menerima pesanan besar dari kota Biringan dan disuruh mengantarkan barang pada malam hari. Ketika mereka sampai di alamat tersebut, mereka terkejut melihat kota yang terang dan mewah yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Mereka sangat terpana, tetapi ketika mereka pulang dari kota Biringan, mereka dinyatakan telah menghilang selama berhari-hari. Penduduk setempat juga mengatakan bahwa truk kargo besar dan petugas pengiriman dari Cebu dan Manila terkadang tersesat karena alamatnya tidak dapat ditemukan. Barang-barang itu antara lain peralatan mahal, barang impor, sak semen, bahkan mobil mewah. Ketika mereka menanyakan arah kepada warga, mereka dipulangkan karena alamatnya tidak ada dan orang yang memesan entah sudah meninggal atau hilang. Masalahnya semua pesanan sudah dibayar penuh. Pada tahun 1960-an, konon ada kapal kargo dari Manila yang hilang di laut karena pelabuhan terakhirnya seharusnya kota Biringan. Tetapi pelabuhan itu tidak ditemukan. Mereka seharusnya menurunkan peralatan dan bahan bangunan di sana. Mereka diinstruksikan untuk mengembalikan kiriman tersebut. Tetapi kapal tersebut tidak pernah mencapai Manila dan tidak pernah ditemukan lagi. Mereka dinyatakan masuk ke kota Biringan. Ada juga cerita nelayan yang diwawancarai wartawan setempat mengaku pernah melihat kota Biringan saat berlayar di sepanjang pantai Samar. Biringan menurut mereka adalah cakrawala menara kaca berkilau yang muncul dari kabut, menjulang tinggi di seluruh pulau. Namun ketika mereka semakin mendekat, kota itu menghilang. Penduduk setempat juga mengatakan bahwa seorang supir bis pernah menjemput sepasang wanita saat melewati rutenya dan memintanya untuk keluar dari rute biasanya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan tanpa harus berjalan kaki. Mungkin khawatir dengan keselamatan mereka, atau hanya tergoda oleh tawaran mereka untuk membayarnya 3 kali lipat dari ongkos biasanya. Supir bis itu setuju. Setelah wanita turun, dia baru sadar bahwa bisnya berada di hutan antah berantah. Kisah lain mengatakan bahwa pemasok bahan bangunan di Manila, kota yang jaraknya kira-kira 800 km atau 497 mil dari Samar, akan mendapat pesanan dari alamat yang terletak di kota Biringan, lengkap dengan instruksi pengiriman yang menyuruh mereka meninggalkan bahan di jalan tanah jauh dari jalan utama, kota atau lokasi konstruksi. Materi akan selalu hilang di pagi hari dan perusahaan yang mengirimkannya lagi-lagi sudah dibayar lunas. Lalu bagaimana caranya agar bisa melihat kota Biringan dan Encantos? Jawabannya tidak bisa, kecuali mereka yang menginginkannya. Jadi itulah sekelumit kisah tentang kota gaib Biringan City yang berada di Filipina. Menurutmu mereka dan penduduk kota gaib di Indonesia itu siapa? Tulis di komentar ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sapunyere pegat simpai, paturai, patepang deui.